Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyatakan penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami umat-Mu. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, untuk kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, untuk kami boleh bersatu, memuji, meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, ada kuasa yang Engkau alirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menyelesaikan ibadah ini dengan satu kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini. Mari umat Tuhan sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesarannya dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Semesta bersuka menyembah nama Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
berdiri di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa kami bersatu, senada dengan surga. Kami bersatu, sembah puji, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Katakan, senada dengan surga. Haleluya. Biar suara kami senada dengan surga. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Engkau yang layak untuk disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari
karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas
Kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kali Engkau memberi kesempatan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Kau tambah-tambahkan kepada kami roh hikmat, supaya kami makin mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Kalau sore hari ini kami kembali belajar dari firman-Mu, Roh Kudus ajar kami. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba sampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa yang terus merubah setiap hidup kami. Menjadi jemaat yang terus bertumbuh, menjadi jemaat yang kuat, sempurna, bahkan serupa dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti PA yang saya sampaikan dan saya layani, kita sudah memasuki bulan yang ke-8 atau kurang lebih sekitar 8 bulan. Kita belajar dari surat Yudas. Dari mulai bulan Januari yang lalu sampai kepada sore hari ini. Dan saya merasa kita akan akhiri seri surat Yudas ini dengan tema atau topik yang terakhir. Dan kalau Tuhan mengendaki, kita akan belajar tema yang baru pada PA yang berikutnya. PA yang sore hari ini saya sampaikan, saya berjudul Hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya coba jelaskan kepada kita tentang struktur dari surat Yudas, ya, surat Yudas, supaya kita paling tidak kembali memahami seperti apa surat Yudas yang sudah kita pelajari lebih kurang 8 bulan ini. Kita lihat sebenarnya surat Yudas itu paling tidak dibagi menjadi 5 kelompok besar ya. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 2, kemudian bagian kedua ayat 3 sampai 4, kemudian bagian ketiga ayat 5 sampai 16, bagian yang keempat adalah ayat 17 sampai 23, kemudian bagian akhir ayat 24 sampai 25. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Yudas yang hanya satu pasal ini, kita melihat ada pembagian yang sangat sistematis, saudara-saudara. Yaitu apa? Di mana sebenarnya kalau bagian pertama ini berkaitan dengan komitmen. Lalu ini diulang lagi juga dalam bagian akhir, ditutup juga dengan komitmen. Lalu juga kalau kita baca, dalam bagian yang kedua ini berisi nasihat yang penting. Lalu bagian yang keempat juga berkaitan dengan nasihat yang penting. Sedangkan bagian yang tengah ini berbicara tentang peringatan, khususnya berkaitan dengan manusia yang tidak benar. Nah, kita lihat saudara-saudara. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa struktur surat Yudas ini juga kalau kita lihat itu ada bagian Tuhan yang memberi peran, tetapi juga ada bagian kita. Kalau kita lihat bagian pertama itu tekanannya pada bagian Tuhan, di mana Tuhan memelihara hidup kita di dalam Yesus dengan memberikan rahmat, damai sejahtera, dan juga kasih-Nya yang limpah. Lalu kita harus ambil bagian, yaitu apa? Kita tetap berjuang. Kalau kita baca dalam ayat 3 sebagai ayat kunci dikatakan kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Lalu juga bagian yang berikut terakhir juga di mana Tuhan mengingatkan kita supaya kita ada peran. Bagaimana supaya kita menghadapi yang namanya ajaran sesat, manusia yang tidak benar. Kita harus apa? Ini bagian kita memelihara dalam kasih. Tetapi kita bersyukur sekali lagi karena kita tidak pernah sendiri. Maka kembali surat ini ditutup dengan bagian Tuhan. Yaitu di mana kalau kita baca dalam ayat 25 dikatakan bagi Dia yang berkuasa
untuk menjaga. Sekali lagi saudara-saudara, kita bersyukur karena kalau kita bicara soal surat Yudas, kita menemukan bagaimana ajaran sesat yang begitu rupa, tetapi pada waktu kita ada di dalam jalur-jalurnya Tuhan, ada di dalam jalan-jalannya Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam, sehingga kita bisa meraih yang namanya kemenangan menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Nah, kita akan lihat saudara-saudara, karena sore ini kita fokus pada hal yang pertama, kita bicara soal fakta yang terjadi berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat. Kemudian kita juga bicara soal tetap berjuang, dipelihara dalam Yesus, lalu dipelihara dalam kasih, dan bagaimana kita mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Ini kita akan belajar sore hari ini. Kita masuk bagian pertama, yaitu yang berkaitan dengan fakta. Fakta. Ini bicara soal, kalau Bapak Ibu mengikuti surat Yudas, kita menemukan bagaimana ajaran sesat yang sangat luar biasa. Dan salah satunya diwakili oleh 3 orang yang jadi gambaran, yaitu yang pertama, kesesatan itu diwakili oleh Kain yang menjelaskan tentang bagaimana hidup tidak mau diatur, sesukanya sendiri, membuat kebenaran sendiri. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana ajaran sesat yang dimodeli oleh Biliam. Lalu juga kita belajar tentang Korah yang tidak tunduk terhadap otoritas. Semua itu menjadi sebuah fakta yang nyata, di mana ini betul-betul membuat gereja Tuhan sepanjang sejarah dunia kita mengalami berbagai macam gejolak, naik turun, ada gereja-gereja yang kalah, yang dipengaruhi, tetapi juga ada gereja-gereja yang mengalami kemenangan-kemenangan. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, fakta yang terjadi berkaitan dengan manusia yang tidak benar, kita tidak perlu terlalu muluk-muluk. Kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 16, inilah karakteristik atau hal-hal keseharian mereka. Tolong dibacakan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, saudara, kita mungkin berkata, kayak apa sih orang yang mulai terpengaruh dengan ajaran yang tidak benar, atau model mereka adalah model yang tidak benar, meskipun mengaku dirinya sebagai orang Kristen, meskipun mereka berkata saya ini anak Tuhan, tapi kita bisa lihat dari cara hidup mereka sehari-hari Bapak Ibu. Jangan-jangan kita pun atau di antara kita ada yang mulai terpengaruh dengan pengajaran yang tidak benar. Karena modelnya seperti ini, tadi kita baca dikatakan mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Menggerutu dan mengeluh. Bukankah ini cerminan sebenarnya seseorang itu sedang tidak punya iman kepada Tuhan? Tidak percaya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Model dari orang yang tidak benar itu seperti ini pasti. Yaitu apa? Hidupnya diwarnai dengan gerutuan dan keluhan tentang nasibnya. Kita harus akui Bapak Ibu bahwa hidup ini memang harus dihadapi karena munculnya berbagai macam tantangan, gejolak. Seperti hanya dengan pandemi yang kita sedang dan akan mungkin kita lewati karena kita memasuki hari-hari yang lebih baik. Tapi akibatnya begitu banyak orang yang mengalami kemerosotan khususnya dalam bidang ekonomi. Karena ada yang di PHK, ada juga yang perusahaannya merosot bahkan bangkrut, macam-macam.
Memang kita harus hadapi berbagai macam tantangan hidup. Tapi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu dan tidak boleh untuk dikuasai oleh, yaitu tiap kali kita menggerutu, tiap kali kita mengeluh. Seperti bangsa Israel di padang gurun. Mereka 40 tahun sebenarnya mendapat jaminan Tuhan yang luar biasa. Jadi sebenarnya cara hidup mengeluh, cara hidup menggerutu, itu bukan sebagai bentuk di mana orang itu punya atau tidak punya, bisa atau tidak bisa. Faktanya seperti bangsa Israel, 40 tahun mereka di padang gurun dipelihara dari hari ke hari. Mereka tetap tiap kali mengeluh, tiap kali menggerutu. Mari Bapak Ibu jangan sampai seperti ini. Lalu dikatakan juga dalam keseharian mereka, hidup mereka dikatakan menuruti hawa nafsunya. Hanya menuruti keinginan daging mereka. Mereka hanya berpikir bagaimana saya senang. Bagaimana mereka hanya berpikir yang penting enak, nyaman. Kedagingan itu yang menjadi tonjolan hidup mereka. Saudara-saudara, ini adalah model hidup yang tidak benar. Lalu dikatakan tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan pribadi. Jadi ibadah, pelayanan itu dipakai untuk mendapat keuntungan. Saudara, bukan rahasia lagi kita menemukan di sekeliling kita. Bagaimana mereka mungkin labelnya melayani, labelnya beribadah. Tapi sebenarnya di balik itu ingin mendapat keuntungan atau mencari keuntungan. Di Alkitab sendiri pun Tuhan Yesus pernah melakukan sebuah tindakan yang mungkin cukup radikal dengan cara apa? Memporak-porandakan bait Allah. Dia marah karena apa? Waktu dia masuk ke bait Allah, dia jungkir balikkan orang-orang yang ada di sekitar atau di dalam kaitan dengan bait Allah. Kenapa? Karena mereka berdagang. Mereka cari untung di bait Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus akui ini adalah tantangan hidup yang tiap kali kita harus hadapi. Menghadapi orang-orang yang hidupnya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus punya cara hidup yang tidak pernah berubah. Sepanjang kita hidup di dunia ini, yaitu apa? Kita harus tetap berjuang. Nah ini. Yang kedua saudara-saudara, kita harus tetap berjuang. Karena apa? Faktanya kita menghadapi berbagai macam konflik, berbagai macam tantangan, terutama ajaran-ajaran yang tidak benar. Maka kita harus tetap berjuang. Tetap berjuang. Tidak berhenti berjuang selama kita masih di dunia ini. Kalau kita baca, ini ayat kunci yang pernah kita bahas juga supaya kita diingatkan kembali. Yudas 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. ya dikatakan tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Tidak ada saat di mana kita berhenti berjuang. Karena bagaimanapun dalam Alkitab kita menemukan kadang-kadang justru di saat-saat yang kelihatannya aman, nyaman. Itu bisa menjadi ruang kejatuhan. Misalnya yang terjadi dengan Daud. Daud tidak kalah
tidak berdosa, tidak melakukan kehidupan yang tidak benar, pada waktu menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa, bahkan pada waktu dikejar-kejar oleh Saul, dia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tetap bisa mempertahankan sikap yang benar dalam kaitannya dengan hidup, terutama seperti yang Tuhan kehendaki bagi dia. Tapi waktu kondisi nyaman, dia santai, justru saat itu dia jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau tetap berjuang. Karena apa? Karena ajaran sesat itu memang tidak akan pernah berhenti. Sejak Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu, itu tidak pernah berubah karakteristiknya, sifatnya, polanya. Sehingga sampai sekarang, bahkan dengan era keterbukaan melalui media sosial, kita bisa menyerap dan menerima berbagai macam ajaran-ajaran yang macam-macam. Dan kalau kita tidak waspada, tentu kita juga akan bisa kalah. Kita perlu menjadi orang-orang yang menang. Kita perlu terus menjadi orang-orang yang tetap hidup dengan iman yang benar. Maka dari itu, apa yang perlu kita lakukan? Caranya bagaimana kita menghadapi berbagai macam kesesatan, ketidakbenaran, pergumulan, supaya waktu kita tetap berjuang, kita mengalami yang namanya kemenangan. Nah, kalau kita melihat dalam struktur surat Yudas ini, kita melihat di sini. Jadi yang pertama kita lihat bahwa Yudas memberitahu dan itu diperingatkan bahwa kita sedang menghadapi persoalan yang namanya manusia yang tidak benar. Itu diuraikan bagaimana melalui pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya, lalu juga nubuatan, diuraikan ciri-cirinya kayak apa. Nah, saudara lihat di dalam surat Yakobus ini, terutama bagian pertama yang termasuk kelompok komitmen, dan ditutup juga dengan kelompok yang terakhir yang namanya komitmen. Kita lihat di sini bahwa kuncinya adalah kalau kita mau menang, kita harus masuk di dalam Tuhan yang adalah apa? Kalau bagian pertama dikatakan kita dipelihara dalam Yesus. Lalu Yudas juga menutup karena Yudas tahu orang-orang Kristen, orang-orang beriman harus menghadapi berbagai macam hal. Tidak mungkin Bapak Ibu, orang Kristen itu bisa menang dengan kekuatannya sendiri. Gak mungkin kita bisa mempertahankan iman yang terus benar dengan kekuatan sendiri. Dan Tuhan tahu, makanya dimulai dengan kalimat kalau kita baca, dikatakan kita dipelihara dalam Yesus. Lalu ditutup lagi juga dipelihara oleh Tuhan. Dia yang menjaga. Kuncinya apa saudara-saudara? Yaitu melalui rahmat atau kasih karunia. Jadi boleh dikatakan ini menjadi semacam garis yang tidak pernah harus putus. Sepanjang hidup kita dari awal sampai akhir, kalau kita mau menang, kita harus mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya rahmat Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, dipelihara atau berkaitan dengan rahmat Tuhan, atau di dalam surat-surat disebut juga sebagai kasih karunia, itu menjadi pola. Coba kita lihat. Tiap kali surat-surat Paulus terutama selalu dimulai dengan kata-kata pembukaan seperti contoh dalam Roma 1 ayat 7 dikatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Jadi pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada Roma, juga nanti yang lain kalau kita baca, selalu dimulai dengan kasih karunia menyertai kamu. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan dengan cara memberikan kasih karunia, damai sejahtera. Kalau dalam surat dikatakan surat Yudas dikatakan sebagai rahmat. Dan ini juga ditutup kalau kita baca dalam Roma 16 ayat 24 dikatakan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Rasul Paulus kalau kita baca dalam surat-surat yang lain, hampir semua suratnya selalu dimulai dengan kasih karunia, lalu juga ditutup dengan kasih karunia. Karena apa? Sekali lagi, hanya Tuhan dengan kasih karunia-Nya itu membuat kita bisa terpelihara dengan benar. Kalau kita baca juga contoh yang lain, Rasul Petrus juga sama. Pola yang sama. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, Rasul Petrus memulai suratnya juga dengan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Lalu juga ditutup dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia, dimulai kasih karunia, ditutup kasih karunia, dimulai dengan rahmat, ditutup dengan rahmat. Saudara, ini menjadi pola yang sepertinya menjadi kebiasaan, tapi sebenarnya tidak hanya sekedar kebiasaan Bapak Ibu. Ada makna yang sangat penting kenapa setiap kali surat-surat itu dimulai dengan kasih karunia, rahmat, lalu juga ditutup dengan kasih karunia dan rahmat. Karena ini menunjukkan bahwa hidup kita sebagai orang percaya, mulai lalu dalam perjalanan, sampai akhir harus betul-betul mengandalkan yang namanya kasih karunia. Harus betul-betul hidup dalam kasih karunia. Kita harus betul-betul melakukan segala sesuatu bahwa kita itu betul-betul mendapat yang namanya kasih karunia, damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita dipelihara dalam rahmat. Betapa pentingnya kita dipelihara dalam kasih karunia, saudara-saudara. Saya tunjukkan satu contoh betapa kita perlu selalu hidup dalam kasih karunia. Ada sebuah kisah perumpamaan di dalam Injil Matius 20, saudara-saudara, tentang pekerja kebun anggur. Supaya kita makin mengerti kenapa kasih karunia, hukum rahmat itu penting. Kita baca dalam Matius 20 ayat 1, ayat 2, kemudian ayat 6 dan 7, kemudian ayat 9 sampai 15 dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Sudah lihat dalam perumpamaan tentang pekerja kebun anggur ini, ada kata kunci yang penting. Yang pertama adalah waktu pekerja yang masuk jam 6, memang pekerjaan zaman itu, kalau kita belajar dalam Alkitab, bekerja 1 hari itu 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 6 sore. Dan kesepakatan atau boleh dikatakan selayaknya seperti halnya dengan kalau sekarang ada pedoman yang namanya UMR atau UMK. Itu zaman itu 1 hari 12 jam bayarannya adalah 1 dinar. Tapi kalau kita baca dalam perumpamaan ini, tuan yang punya kebun anggur ini ambil pegawai jam 9, ambil lagi, jam 12 ambil lagi, kemudian juga jam 5 ambil lagi. Kalau jam 5 baru masuk, jam 6 selesai, harusnya kalau berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan aturan, tentu si pekerja-pekerja ini hanya mendapat 1/12 dinar. Tapi ternyata waktu selesai upahnya dibayar, yang kerja 1 jam dapat 1 dinar. Nah yang lain mungkin pikir, waduh kalau yang 1 jam dapat 1 dinar, kami kan harusnya dapat 12 dinar. Ternyata mereka dapat 1 dinar. Kalau kita baca tadi mereka protes. Dalam ayat 11 dikatakan, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya dalam ayat 12, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka marah, mereka protes, loh Tuan ini tidak adil. Dia yang kerja 1 jam dapat 1 dinar, kami kerja 12 jam panas-panas. Kan sore jam 5 itu matahari juga sudah mulai turun kan, sudah mulai terbenam. Semuanya baik, kerjanya juga mungkin tidak berat karena 1 jam bisa menghasilkan apa coba Bapak Ibu. Kalau 12 jam kerja 1 hari, mungkin dia bisa kerjakan banyak hal. Sekarang mungkin tinggal kalau orang kerja jam 5 itu mungkin tinggal ringkes-ringkes, siap-siap, tunggu absen, nanti jam 6 selesai. Kan seperti itu ya kan. Ternyata mereka dapatnya sama dengan yang 12 jam. Wah mereka pikir ini tuannya tidak adil. Mereka marah, mereka protes. Tapi tuannya berkata dalam ayat 13 tadi. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi mereka sudah waktu sebelum kerja sudah ada surat perjanjian kerja. 12 jam gajinya 1 dinar. Kamu setuju? Oke setuju. Jalan. Dan memang pada umumnya gajinya memang seperti itu. Sedangkan yang dapat 1 dinar hanya kerja 1 jam. Tuannya berkata dalam ayat 15 dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini adalah berdasarkan kasih karunia tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari perumpamaan yang kita sudah tadi bahas, saudara-saudara. Ada 2 hukum yang semuanya mengikat kita.
Yang pertama saya sebut sebagai hukum kesepakatan. Ini peran pekerja dan peran tuanya seimbang dalam pengertian si pekerjanya mengerjakan 12 jam dapat sesuai dengan sepakatan 1 dinar. Kalau dalam Alkitab, model seperti ini juga sering disebut yang namanya hukum tabur tuai. Kita menabur berapa, menuai berapa. Kalau kita menabur 1, ya minimal kita dapat 1. Gak bisa dong kita menuntut, kita menabur 1, saya harus dapat 5 atau 10. Kita kerja 1 hari, ya dapatnya 1 dinar. Saudara, itu bukankah juga terjadi dalam hidup kita kan? Tabur, apa yang kita tabur, berapa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tapi dari perumpamaan di atas kita menemukan ada hukum yang lain, yaitu yang disebut dengan hukum kasih karunia. Peran tuanya sangat dominan, bayangkan. Kerja 1 jam, tinggal masuk, beres-beres, selesai, dapat 1 dinar. Kenapa? Karena kasih karunia. Berdasarkan apa? Kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita pilih mana kalau disuruh memilih? Memang dua-duanya kita harus masuki. Apa yang kita tabur dalam hidup kita, itu yang kita tuai. Tapi kita perlu naik ke level di mana hukum yang kita mau harapkan dan kerjakan itu apa? Hukum kasih karunia. Keselamatan itu hukum kasih karunia Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak ngerjakan apa-apa. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, berapa yang sudah Anda kerjakan sehingga Anda layak disebut selamat dapat hadiah? Siapa yang berani Bapak Ibu yang berkata, oh saya ini layak, saya sudah ngerjakan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Enggak ada. Keselamatan itu hukum kasih karunia. Tapi dalam kehidupan keseharian pun kita perlu mengerti bahwa kalau kita tidak ada di dalam hukum kasih karunia, kita itu tidak akan bisa meraih kemenangan. Seperti tadi dikatakan dalam Yudas, kita dipelihara dalam Yesus Kristus. Apa isinya pemeliharaan Tuhan? Rahmat, damai sejahtera, dan kasih. Ini yang membuat kita mampu. Coba dalam hidup kita kalau kita renungkan, kadang-kadang saya merenungkan tentang diri saya. Kalau saya menerapkan diri saya dengan hukum tabur dan tuai, saya merasa saya belum layak mendapat seperti ini. Kenapa? Apa yang saya tabur misalnya berkaitan dengan uang. Walaupun rajin tiap bulan memberi persepuluhan, memberi ini. Tapi dibandingkan yang saya dapat dari Tuhan, itu tidak tersebanding. Sangat jauh sekali. Coba Bapak Ibu renungkan dalam hidup kita masing-masing. Kadang-kadang kita itu pasti akan berkata, loh, saya itu belum berbuat apa-apa. Memang saya memberi, memang saya melakukan, tapi yang Tuhan kerjakan di luar dari apa yang kita terima atau kita sudah lakukan. Kalau hukum tabur tuai itu kan beri berapa, dapat berapa, bayar berapa, diganti berapa. Nah kadang-kadang kita dalam kaitannya dengan hidup kita selalu nuntut, saya beri ini, saudara ingat ada hukum yang lebih tinggi yang namanya hukum kasih karunia. Di mana kalau kita mau bandingkan tidak akan pernah bisa. Dan kita harus andalkan ini Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Kalau seorang itu hidup dalam kasih karunia, hukum kasih karunia, ciri-cirinya apa? Orang yang hidup dalam kasih karunia. Ini saudara-saudara, seorang yang hidup dalam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera, itu artinya apa? Orang tersebut sedang hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Seperti pekerja tadi, kelompok yang pertama, dia mengandalkan dirinya, kerjanya. Dia sudah kerja 12 jam Bapak Ibu. Loh ini masa saya cuma dihargai, saya nggak dihargai. Apakah yang kerja 1 jam bisa berkata, Tuhan tidak adil, kenapa saya 1 jam dapat 1 dinar? Pasti tidak. Mereka pasti akan selalu angkat tangan berkata, aduh puji Tuhan, terima kasih. Bahkan kerja cuma 1 jam ringkes-ringkes, dapatnya sama. Artinya apa? Saudara, kalau kita mau hidup dalam hukum kasih karunia, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu orang yang hidup dalam kasih karunia. Nah, inilah yang membuat apa saudara-saudara? Kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya sebagai penjaga hidup kita, maka Tuhan berperan dengan kasih karunia untuk menjaga hidup kita. Dan ini yang membuat kita bisa punya jaminan yang pasti bahwa kita bisa menang. Saudara, karena apa? Karena kalau kita baca dalam ayat yang ke-25, Yudas 1 ayat 25, siapa Tuhan penjaga hidup kita? Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Yudas menutup dengan sebuah yang sering disebut doksologi, ungkapan memuliakan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar sebuah kata-kata saja. Tapi memang ini untuk menguatkan dan betul-betul memastikan. Kenapa kita yakin kita menang? Kenapa kita pasti akan selamat? Kenapa kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan terjamin. Karena kita bukan hanya punya Allah yang biasa, tidak. Coba siapa penjamin itu kan menunjukkan atau membuktikan siapa kita. Bagaimana hasilnya. Misalnya ada seorang anak yang akan datang kepada seseorang yang hidup kesehariannya saja biasa-biasa, makan juga pas-pasan. Lalu si anak itu bilang sama si bapak ini, Pak, tolong saya buat dipelihara. Saya sudah nggak punya orang tua. Saya sudah nggak bisa lakukan dengan kemampuan saya sendiri. Tolong ya Pak. Si bapak itu bilang, siap. Aku akan jaga kamu, jangan khawatir, kamu akan aku sekolahkan, pasti kamu akan menjadi orang yang sukses nantinya. Kira-kira si anak itu akan yakin tidak Bapak Ibu, kalau ada orang yang buat nyukupi dirinya sendiri saja, belum tentu cukup. Tapi dia bisa bilang jangan khawatir, nanti kamu sekolah aku bayari, kamu cari sekolah yang paling mahal pun aku bayari. Orang yang seperti itu pasti tidak layak jadi jaminan. Dia hanya omong saja. Kenapa? Dia nggak punya yang bisa dipakai untuk menjamin, menjaga sehingga betul-betul sampai pada akhir. Saudara, kenapa surat Yudas menutup dengan perkataan yang seperti ini? Supaya setiap orang yang membaca dan kita semua jemaat Tuhan mengerti. Kalau Tuhan berkata bagi Dialah yang berkuasa menjaga, Tuhan yang memelihara, pasti terjamin karena apa? Kita punya Tuhan yang tidak biasa-biasa. Paling tidak Yudas menjelaskan tentang 4 karakteristik, 4 atribut yang dimiliki oleh Tuhan penjaga hidup kita. Yang pertama dikatakan bagi Dialah ada kemuliaan. Allah yang maha mulia.
Tapi bukan hanya mulia. Orang mulia bisa saja dia tidak punya harta karena dia mungkin berjasa dalam hal-hal tertentu yang lain. Tapi Tuhan kita bukan hanya mulia. Yudas mengatakan dialah yang punya kemuliaan, bagi dia kemuliaan, lalu kebesaran. Tuhan yang maha besar. Tapi kebesarannya itu ditopang dengan apa? Dikatakan kekuatan. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kemudian kekuatan dan kuasa. Kalau kita baca dalam bahasa Yunani, kuasa itu dipakai kata exousia, punya otoritas sepenuhnya. Kalau kekuatan dalam bahasa Yunani dipakai kata kratos, sedangkan kemuliaan doxa, kebesaran megalona. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita punya otoritas yang bisa membuat semua hal dirubah, diperbarui karena apa? Dia punya kuasa, dia punya power. Dan itu ditunjukkan kebesarannya bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia adalah satu-satunya pribadi yang mulia. Bahkan Yudas menutup dengan kata-kata apa? Sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dari awal sampai akhir hidup kita, kita punya jaminan. Kita dipelihara. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka dari itu yang perlu kita kerjakan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita sedang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengandalkan kasih karunia-Nya. Ini saudara-saudara, yaitu tadi kita sudah belajar bagaimana dalam struktur hal yang perlu menjadi bagian kita yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Kita tetap memelihara hidup kita dalam kasih. Memelihara hidup dalam kasih Allah. Ini kuncinya saudara-saudara. Kita kalau memelihara hidup dalam kasih, maka kita akan mendapat pemeliharaan. Kita mampu tetap berjuang menghadapi fakta. Kita dipelihara dalam Yesus. Dan kita bisa meraih kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Kita harus hidup dalam kasih Allah. Nah, kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kalau dalam net saudara-saudara dikatakan maintain, ya kata maintain itu lebih ya pengertian bahwa betul-betul dipelihara. Kata ini dipakai kata tereo dalam bahasa Grekanya yang berarti merawat dengan kehati-hatian. Nah ini, jadi seperti hanya kalau kita punya satu barang yang penting, baik dan berharga, dan perlu perawatan, kita perlu jaga, kita perlu bersihkan, kita perlu lakukan proses-proses terus. Kalau enggak, ya apa yang berharga itu bisa menjadi rusak. Nah itu yang Tuhan inginkan. Kita perlu hidup di dalam kasih Allah dengan memelihara, betul-betul jaga hidup kita supaya tidak hilang dalam kaitan dengan kasih Allah. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita tetap hidup di dalam kasih Allah dan terpelihara selalu. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus membangun diri dengan benar. Dalam Yudas 1 ayat 21 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara lihat di sini, bahwa Yudas menjelaskan bagaimana kita hidup memelihara dalam kasih Allah dengan gambaran sebuah bangunan sepertinya. Dikatakan
bangunlah dirimu sendiri, ya bangunlah, ini kan unggapan sebuah bangunan di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu apa? Ini iman yang suci, artinya adalah kita betul-betul harus percaya, punya keyakinan pada atau berdasarkan pengajaran yang benar. Karena pengajaran itu fondasi. Coba, apa yang kita yakini, itulah yang akan kita lakukan. Itulah yang akan menjadi dasar kita bertindak. Kalau orang percaya misalnya bahwa yang namanya melakukan sesuatu membuat dia masuk surga, walaupun sesuatu itu bersifat buruk dan jahat, tapi karena pengajarannya demikian, kalau kamu melakukan ini maka kamu masuk surga, lalu dia akan lakukan semua yang tidak baik karena dia percaya nanti saya masuk surga. Saudara, jadi pengajaran itu penting sekali. Maka Bapak Ibu, kita perlu terus bertumbuh, menjaga diri tetap di dalam pengajaran yang benar. Lalu dikatakan, bangunlah dirimu di atas. Jadi pembangunan yang rumah ini. Caranya gimana? Dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kehidupan kita harus kita bangun di atas dasar pengajaran yang benar, hidup penuh Roh Kudus. Sehingga kita bisa punya kasih di dalam kasih tadi, saudara-saudara. Nah, apa yang perlu kita lakukan dan seperti apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Yudas 1 ayat 17 dikatakan, Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. ya, jadi ingatlah apa? Pengajaran rasul-rasul. Dan ini juga dikatakan dalam Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi iman kita harus kita dasari pada apa? Pengajaran firman Allah yang benar. Ini yang disebut dengan iman yang suci. Pengajaran firman Allah yang benar harus menjadi pedoman, menjadi dasar dalam setiap aspek hidup kita. Lalu saudara-saudara, setelah itu kita harus bangun hidup kita dengan cara tadi, kita berdoa di dalam roh. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup dipenuhi Roh Kudus, tanda utamanya adalah berdoa dalam Roh Kudus. Seorang yang hidup penuh Roh Kudus pasti dia akan memiliki yang namanya berdoa dalam Roh Kudus. Namun yang terjadi, kenapa seringkali terjadi kegagalan, kesalahan, termasuk warna hidup penyesat, itu justru sebaliknya, yaitu apa? Hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini yang juga diungkapkan oleh Yudas. Hidup tanpa Roh Kudus. Dalam Yudas 1 ayat 19 dikatakan, Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. ya, mereka hidup tanpa Roh Kudus. Itu dibandingkan tadi dengan ayat yang ke-21 tadi. Kalau kita mau kuat, kita harus bangun diri kita. Dan salah satu tandanya pembangunan itu adalah berdoa dalam Roh Kudus, artinya hidup penuh Roh Kudus. Nah, ini justru masalahnya adalah banyak hidup tanpa Roh Kudus. Seperti dikatakan Yudas 1 tadi ayat 19, hidup tanpa Roh Kudus. Nah, kalau kita merenungkan saudara-saudara, bicara soal hidup tanpa Roh Kudus, itu menurut saya ada dua jenis. Yang pertama adalah orang yang belum percaya, belum bertobat dan belum menerima Tuhan Yesus. Mungkin ini bukan bagian kita, tapi ada kelompok kedua yang hidup tanpa Roh Kudus, justru orang beriman tapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat saudara-saudara satu-satu. Yang pertama adalah orang yang hidup tanpa percaya.
dan pertobatan yang benar. Efesus 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. lalu juga dalam Roma 8 ayat 9, Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. jadi orang yang tidak bertobat menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tanda dibaptis, hidupnya tidak ada Roh Kudus. Hidup dikatakan mati. Apakah ini ada dalam gereja? Pasti ada. Walaupun agamanya Kristen mungkin, tapi belum sungguh-sungguh percaya. Belum sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus. Belum mau dibaptis. Mereka belum punya Roh Kudus atau hidup tanpa Roh Kudus. Mungkin kita berkata begini, oh kalau saya enggak Pak, saya sudah percaya Tuhan, sudah baptis. Nah sekarang kita lihat, benar enggak kita yang sudah percaya, bertobat, kita hidup penuh dengan Roh Kudus atau justru sebaliknya juga. Kalau kita baca dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan, Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. ya dikatakan mendukakan Roh Kudus. Lalu Efesus 4 ayat 30 juga dikatakan, Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. nah ini untuk orang yang percaya bertobat. Harusnya faktanya karena Alkitab mengatakan kalau kita percaya bertobat kita masuk di dalam tubuh Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita. Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan hidup kita itu bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus tapi meskipun ada Roh Kudus kita belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Karena kita tidak mengizinkan Dia menguasai kita. Dan Alkitab menyebut ini sebagai mendukakan Roh Kudus. Karena kita masih tetap hidup dalam tidak benar. Kita masih tetap hidup tidak dalam kehendak Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu didukakan. Jadi sepertinya memang kita punya Roh Kudus. Tapi hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tidak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam daging. Dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 dikatakan, Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. ini Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita yang kita bilang saya punya Roh Kudus, saya sudah bertobat. Kita bisa hidup meskipun punya Roh Kudus tapi sepertinya tanpa Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus tidak kita izinkan memenuhi hidup kita. Yang kita izinkan menguasai kita apa? Daging kita, keinginan kita, nafsu kita. Dan ini yang disebut tadi mendukakan Roh Kudus. Nah kalau ini terus terjadi Bapak Ibu, maka kita juga bisa lama-lama betul-betul Roh Kudus itu diambil dari kita. Seperti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 51 ayat 13, Daud berkata, Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. ya, Daud minta jangan ambil rohmu yang kudus.
Bisa tidak Bapak Ibu, orang percaya yang punya Roh Kudus akhirnya betul-betul tidak punya Roh Kudus? Bisa. Dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 dikatakan, Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. saudara perhatikan siapa yang disebut murtad lagi. Ini orang yang tadinya percaya, bertobat. Bahkan tadi kita baca ciri-cirinya apa? Dalam ayat 4, pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, lalu dikatakan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, karunia-karunia dunia akan datang. Artinya ini orang-orang yang luar biasa, penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak menjaga, membiarkan terus mendugakan Roh Kudus, lama-lama dia bisa namanya murtad lagi. Hidup tanpa Roh Kudus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita jangan sampai menjadi orang seperti ini. Mari coba kita periksa, terutama kita yang sudah percaya, bertobat, hidup di dalam Tuhan, bagaimana hidup kita? Apakah kita masih membiarkan kita mendukakan Roh Kudus dengan cara apa? Kita hidup, bertindak, menuruti keinginan daging kita. Tidak hidup dalam kehendak Tuhan, tidak taat firman, itu semua bentuk daripada mendukakan Roh Kudus. Kita sedang membuat Roh Kudus itu tidak ada sepertinya dalam diri kita. Nah, kalau ini terus kita biarkan, lama-lama kita bisa menjadi seperti orang yang keras, seperti Firaun, yang akhirnya betul-betul menolak. Sehingga kita bisa dikatakan murtad lagi. Kita tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Kita harus jaga hidup kita, terus hidup penuh dengan Roh Kudus. Artinya biarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita taat pada Roh Kudus, kita taat pada firman. Dan itu yang membuat kita terus hidup penuh Roh Kudus. Tandanya apa? Berdoalah dan berdoa di dalam Roh Kudus tadi. Lalu saudara-saudara, Yudas juga menjelaskan, kalau kita hidup di dalam kasih Allah, kita bukan hanya membangun diri di dalam iman yang benar, penuh Roh Kudus, tapi kita juga hidup di dalam kasih dengan tanda apa? Hidup berbelas kasihan. Yudas 1 ayat 22 dan 23 dikatakan, Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. ya, hidup berbelas kasihan. Terutama apa? Hidup dalam kasih Allah itu bukan hanya kita menerima kasih, menjaga kasih, tapi menyalurkan kasih. Caranya gimana? Caranya dengan kita mengasihi jiwa-jiwa. Yudas ingatkan kepada jemaat, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka. Makanya kita perlu jaga hidup dalam kasih Allah dengan cara mengasihi jiwa-jiwa. Di sekeliling kita, mungkin keluarga kita, teman-teman kita. Makanya melalui Komsel misalnya atau Caresel, itu salah satu bentuk kita coba belajar untuk saling mengasihi, mengingatkan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul selalu hidup di dalam kasih Allah. Kita baca tadi dikatakan selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api. Wah, saudara, orang yang tidak selamat, orang yang di luar Tuhan, Alkitab mengajarkan adalah orang-orang yang hidup akan dikuasai api neraka.
Kita perlu tarik mereka coba. Paling tidak. Orang-orang dekat kita, kalau misalnya ada, coba bayangkan mereka itu sedang masih berjalan menuju api. Apakah kita misalnya orang tua, kalau kita punya anak, lalu anak kita tahu sedang jalan ke api, kita biarkan aja. Enggak, pasti kita akan teriak, ayo kembali. Kalau perlu kita tarik tangannya, walaupun dia mungkin marah, kenapa? Jangan sampai masuk ke dalam api. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu ambil bagian ini. Itulah yang surat Yudas harapkan. Kita perlu tetap berjuang, dan caranya gimana? Andalkan Tuhan. Kasih setianya. Kasih setianya harus kita andalkan. Dan kalau kita hidup dalam kasih setia Tuhan, maka kita juga akan menjadi penyalur-penyalur kasih. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Juga yang di rumah, yang mengikuti secara online, mari Bapak Ibu kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian besar setiamu. Besar setiamu. Allah Bapakku. Besar anugerahmu berlimpahlah, takkan berkurang. Kurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar anugerahmu. Anugerahmu berlimpah, takkan berkurang, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu, setiamu kepadaku. Besar setiamu, setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmatmu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu. Kita renungkan kasih setia Tuhan yang besar. Oh haleluya. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan,
Memang hidup di dunia ini kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan. Juga untuk mempertahankan iman yang benar, itu pun Yudas berkata kita harus tetap berjuang. Ada berbagai macam faktor yang ingin menarik, membuat kita salah dan akhirnya hidup kita tidak benar, hidup kita gagal. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Kasih setianya, kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, itu luar biasa. Maka marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang tetap kokoh, kuat, menang, bahkan bisa menarik juga orang-orang di sekitar kita yang mulai gagal, supaya mereka juga meraih kemenangan bersama dengan kita. Oh haleluya. Kita akan nyanyikan nyanyian ini, kornya saja. Besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu, ya Tuhan. Setiamu besar. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu. Oh haleluya, kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Amin Tuhan. Setiamu besar Tuhan. Kami setiap hari boleh merasakan rahmat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah penjaga hidup kami. Melalui kasih karunia-Mu yang tidak terbatas, melalui rahmat-Mu, kami semua dimampukan dan diberi jalan yang pasti untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mulai mungkin menyimpang, gagal, biar kami bertobat, kami kembali, kami mengandalkan Tuhan 100%, bukan mengandalkan diri kami, bukan mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.